Jadi berhubung mewakili pelajar SMP, saya pengen tanya beberapa hal nih. Nah, kalau kalian selama liburan itu kalian ngapain aja sih? Pasti ada main gamenya nggak? Dari Ryuki bisa dibuka mic-nya. Ada Main game. main Pokemon. Oke, buat ya. Berarti itu game mobile ya? Ya, Minecraft ya main. Oh, Minecraft juga main ya. Itu Minecraftnya Minecraft asli atau crack-crackan ya? Keren tapi asli. Crack-crackan tapi asli. Jadi kenapa nggak milih game PC aja? Main game males buka laptop. Mas buka laptop ya. Cuma males doang alasannya. Iya. Ya. Kalau HP kan lebih gampang. Ya tinggal nyalain doang gitu ya. Nyalain terus buka Iya. aplikasi main gitu ya. Oke. Terus ngikut game lain nggak? Yang lagi populer gitu kayak Free Fire, Mobile Legends, PUBG. Udah. Nggak ikut. Kenapa ya alasannya? Kok nggak ikut tuh kenapa? Good game. Oke. Sekarang berganti ke Dimitri ya. Jadi Dimitri Ya. di sini ini pakai PC kan? Pakai PC. Maksudnya pemain dari game PC kan? Kalau PC enggak ya, biasanya Oh, enggak, main. antara konsol atau HP. Oh, konsol. Soalnya PC enggak terbiasa pakai mouse kayak gini buat mainan, tangannya lama-lama kram. RAM ya. Kalau Iya. kalau konsol itu ini ya. Pakai stick. Kalau konsol kan lebih utuh rasanya, kayak itu memang buat main game gitu. Soalnya kalau lihat PC rasanya ngerjain tugas. Kerjaan tugas ya. Padahal mencetnya Enggak kerasa berlibur. AWSD doang. Iya. Oke. Gamenya kira-kira apa game konsol itu? Game konsol biasanya yang mainan sendiri sih, kayak Spider-Man atau apa. Soalnya kan suka cerita, lebih ke cerita daripada main orang banyak gitu. Jadi nggak suka game online ya berarti ya? Game online suka, tapi kadang internet kan kadang ya bisa bagus, tapi ya kadang bisa jelek, jadi nggak konsisten internetnya. Oke. Jadi masalahnya internet ya, makanya nggak mau game online. Oke. Tapi kalau misal game offline nih, tapi nggak ada jalur ceritanya gitu, tetap dimainin? Kalau game offline nggak ada cerita, ya kalau umpamanya kayak Minecraft ya, itu kan nggak ada kayak cerita, itu cuma bangun. Biasanya gitu, kalau pengen ngilangin stres sih, kayak nggak ada tujuan, nggak apa-apa, ya udah mau. Lagi nyari tujuan hidup. Iya. Tapi lebih seneng ada cerita, soalnya kayak nggak perlu ngatur-ngatur sendiri, udah diaturin. Udah diaturin. Terus kalau misal tuh main game online, berarti pernah main game online berarti? Kalau bisa suka game Online pernah Pernah. main game online. kira-kira pernah nggak kesel? Gimana? Lanjutin aja nggak apa-apa. Kurang senengnya juga kadang orangnya ya. Kadang kan kalau umumnya memang moodnya lagi nggak enak atau apa, tiba-tiba kan orang bisa marah, terus ngomongnya kan jadi nggak beraturan. Kadang kita ya malas ngerasain gitu tuh. Publiknya ya berarti ya yang masalah. Pernah lagi main game online gitu, terus tiba-tiba dipanggil mama atau sama papa gitu, disuruh bantuin apa gitu, ngangkat galon mungkin. Terlalu sering, itu menyakitkan. Seringannya. Perih rasanya. Lagi seru-seru tiba-tiba dipanggil suruh ngapa gitu. Tapi ya namanya juga anak ya, bisa Anak ya masih mending daripada beban keluarga ya. Oke. Sekarang menuju ke soal yang kedua ya. Jadi ini ada hubungannya dengan sekolah online. Jadi sekolah online ini menurut Ryuki lagi ini, itu
paham nggak sama materi yang diajarin guru? Ada beberapa paham dan ada yang beberapa lagi tidak paham. Oh. Contohnya pelajaran apa? Garis besar aja nggak apa-apa. Yang paham tuh kayak matematika, terus seni, terus yang nggak paham tuh kayak bahasa Indonesia tuh kadang-kadang ada materi yang nggak paham. Oh, itu kok bisa nggak paham tuh? Kenapa ya kira-kira? Kok kayak misal lagi ngalamun atau ketinggalan atau gimana? Kadang-kadang kan banyak gangguan di rumah, terus internetnya juga lemot, terus kalau bahasa Indonesia tuh kan soalnya kan lebih banyak yang kayak penerapan ke cerita-cerita gitu, jadi kadang-kadang kan jawabannya bisa setiap soal beda-beda, jadi ya susah. Jadi kalau misal di offline itu bakal berbeda ya hasilnya? Ya ada perbedaan. Ada perbedaan, lebih baik atau lebih buruk nih? Kalau offline lebih baik mungkin. Lebih baik ya. Soalnya nggak ada gangguan-gangguan tadi ya. Iya. Ya, oke. Kalau misal tadi masalahnya ada cara buat ngatasi nggak? Kan Caranya banyak latihan. Nanti biar banyak soal. Ya, soal latihan gitu ya. Iya. Berarti hitungannya bisa paham jadinya. Semoga paham. Semoga paham ya. Amin amin. Mana Ryuki udah baik-baik aja nih? Halo. Halo, oke. Itu ngapain ya? Oke, lanjut. Durasi. Tadi sampai di mana nih? Untuk Ryuki, kangen sama sekolah offline? Kangen. Alasannya apa kok bisa kangen itu? Kangen kumpul-kumpul bareng teman-teman, ketawa-ketawa, gojekan gitu. Berarti pelajarannya nggak kangen ya? Enggak. Kangen pelajarannya makan. Enggak. Jujur banget. Sama guru-gurunya gitu, kangen nggak tuh? Kangen juga sama guru-gurunya ya? Iya. Oke. Ngobrol bareng gitu. Ngobrol bareng ya. Oke, coba kita tanya ke Dimitri ya. Bisa dibuka mic-nya. Kangen sama sekolah offline nggak? Kalau kangen sama sekolah offline ada rasa kangen, tapi kadang ada juga yang kayak lebih lega gitu tuh. Lebih lega di rumah ya? Soalnya kan kadang kalau umumnya di rumah jauh lebih nyaman, fasilitas apa-apa kan ada. Ya. Contohnya? Tapi kalau di sisi lain sekolah offline juga nyenengin ya, banyak aktivitas yang bisa dilakuin teman-teman. Soalnya kan banyak kayak cerita yang ada di situ. Cerita. Fasilitasnya di pas sekolah online itu apa? Bisa rebahan gitu ya? Sambil sekolah. Kan rebahan sih. Kalau umumnya gitu kan mesti kita juga harus konsentrasi belajar. Mungkin kayak toiletnya jauh lebih bersih karena itu kan rumah pribadi. Terus habis itu kalau umumnya makanan, ada makanan di rumah. Kalau umumnya di sekolah kan kita harus beli sendiri di makanan di kantin atau apa. Di rumah kita bisa beli atau apa gitu. Oh, berarti kalau pas lagi pelajaran gitu bisa disambi makan ya? Kalau umumnya gitu sih agak canggung ya, apalagi nanti kalau umumnya ditanyain pas lagi makan gitu kan. Jadi kalau aku lebih mending nggak ngapa-ngapa dulu supaya bisa konsen belajarnya. Berarti belajarnya masih bisa konsen ya? Belajarnya iya konsen, tapi memang harus latihan fokus sih. Soalnya kadang ada yang kayak bisa ngilangin fokus bisa apa mungkin yang kerjain tugas. Oh ya, tadi belum ditanyain ya.
paham sama materi yang diajarin guru nggak? Untuk paham sama kayak Rio, hampir mirip bahasa Indonesia. Beberapa ada yang paham, bahkan mungkin kayak lebih paham karena bisa tanya atau ngulang video. Tapi di bagian lain juga kadang ada yang membingungkan dan jauh lebih membingungkan daripada di offline school karena kita nggak bisa tanya pengertian kalau mungkin gurunya kan kurang aktif. Kadang ada pekerjaannya mereka juga lah. Jadi kalau umumnya gitu kita nggak ada tanya kan. Harus aktif ya. Berarti hitungannya kelasnya Dimitri sama kelasnya Ryuki itu orangnya aktif-aktif atau pasif-pasif nih? Aktif ya? Iya, aktif sih. Banyak yang suka jawab apa. Tapi kadang memang kalau umumnya pas kita sudah akhir pelajaran, kan energi daya kepake. Jadi kadang jauh melambat. Biasanya gitu. Saya soalnya kadang juga gitu sendiri. Jadi semakin lama sekolah gitu lama-lama jadi pasif atau gimana gitu maksudnya? Kadang kalau umumnya online school ini terus kemungkinan iya lama-lama akan mulai diem. Soalnya kan mulai apalagi sudah jarang, apalagi kalau yang tidak punya teman, mohon maaf. Gimana? Kalau umpamanya yang punya teman mungkin masih ada yang bisa ngomong-ngomong ya, kayak mungkin kadang kalau umpamanya merasa sendirian, yuk ngerjain bareng sambil ngomong-ngomong, mungkin bisa kayak ngerjain tugas atau PR. Tapi jangan nyontek loh ya, jangan nyontek, cuma kayak tugasnya bisa. Nyontek itu kayaknya nggak disaranin, walaupun godaannya kenceng banget. Sama, tapi di sisi lain juga kalau yang nggak punya temen kan kasihan. Mereka kan jauh lebih ke pasif karena nggak punya temen, nggak ada yang minta ngejak ngomong. Jadi kalau kayak gitu, berarti harus kitanya aktif ya, harus kitanya yang ngajakin ngomong gitu. Iya, memang kita harus keluar dari zona nyaman untuk ngejak ngomong mereka, meskipun kadang juga nggak dijawab sih. Kalau nggak dijawab berarti ya tugas kita hitungannya udah selesai atau harus ada langkah lain yang diambil? Ya tetap kabarin aja, kabar-kabar, nanyain kabar, terus halo, sapa-sapa ya. Ya setidaknya kayak sapa selamat pagi atau apa tuh kadang bisa bantu. Kalau umumnya mereka yang menutup diri ya sudah, kita ngasih informasi pelajaran aja itu cukup. Yang penting kita udah berusaha ya. Iya. Oke, jadi sekian dulu podcast dari mereka berdua ya. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga kepada mereka berdua ya, Ryuki dan Dimitri. Terima kasih sudah bergabung dengan podcast kali ini ya. Sama-sama, senang membantu. Sampai jumpa di podcast lainnya kalau ada. Jadi kali ini kita bersama pelajar dan juga konten kreator YouTube. Nama channelnya adalah Xdevs Asyura, ya kan? Ya benar, yang benar bacanya Asyura ya guys ya, bukan Z. Oh ya maaf. Ya nggak apa-apa sih ya, maklum. Jadi langsung aja ya. Soal pertama nih, udah kepikiran belum mau kuliah di mana gitu? Aduh, SMA aja masih bimbang loh. SMA masih bimbang. Benar loh, memilih satu SMA yang udah kepilih itu aja peluang gede apa gitu. Karena belum aja masuk, tapi gak punya penyesalan gitu, gak tahu. Menghindari penyesalan ya berarti. Jadi kalau kuliah sih belum kepikiran bakal kemana sih. Tapi kalau jurusannya gak kepikiran sih. Kalau jurusannya gak kepikiran? Mau jurusan apa? Sebenarnya sih ya pengennya hubungan internasional sih ya, cuman ya
Pasti ujung-ujungnya juga jadi kuli juga kan gue. Jadi kuli. Ya nggak kuli-kuli juga lah, apa ya? Itu bidang lain, tapi kan ya pengennya sih hubungan internasional, cuman ya nggak tahu ntar jadinya kayak apa. Oke. Berarti cita-citanya mau jadi apa? Ya dulu sih pas kecil tuh punya cita-citanya apa ya? Pertama-tama tuh awalnya jadi pengusaha dulu. Punya hotel sama restoran, tapi karena hotel terlalu gede modalnya, jadi ya udah restoran aja. Sekarang kepikiran lagi nih jadi duta besar. Duta besar. Konsultan gitu. Semangat ya. Makanya kan gile emang aku tuh. Bapak, impian boleh setinggi langit, yang penting diimbangi sama usaha. Ya kalau usahanya juga nggak ngotak ya. Ya coba aja dulu. Tapi kan kalau mikirin masa depan yang mau jadi duta besar kan terlalu jauh ya, masih lama banget kan. Kegedean sih. Itu apa itu? Spanduk apa namanya, brosur pamflet. Promosi sekaligus pamer ya nih. Cuma nih pamer apaan? Gua mau apa kentang ya? Galaxy. Kentang ya? 3 juta loh HP ini aja lebih mahal daripada HP ku loh. Kentang cuy, penting lu paling yang seri F5 saja, mendingan yang ini. Yang ini mah kentang ya. HP 3 juta dibilang kentang. Sini HP 1,5 juta loh. Kentang dibilangin cuy. Nih kok mau HP kentang aja yang ini nih. Nih. HP kentang aja nih. Tapi tetap bisa main Genshin Impact kan? Ya, masih lancar sih harusnya. Iya. Terpaksa gue potong buat tugas sekolah tadi, gak bakal gue potong sih mana. Oh lah. Karena tadi langkahnya masih terlalu jauh ya, jadi duta besar masih lama banget kayaknya. Nah, yang sekarang tuh kan jadi konten kreator. Kira-kira ada langkah serius nggak jadi konten kreatornya itu? Alasan khususnya ya sebenarnya aku pengen menghibur orang aja sih, walaupun juga caranya juga udah banyak banget ditiru sama orang, tapi at least gue pengen banget menghibur kalian lah. Ya kali gue dulu di kelas tuh pernah ngelawak gue di kelas, cuman karena makin lama lawakannya makin garing dan lawakannya juga colongan dari lawakan orang, jadi ya sudah gue jadi content creator gaming aja kan, game juga banyak tuh Oke. Ya gitu aja sih. Masih dari sisi konten kreator itu masih maksain nggak? Bukan. Pernah maksain nggak? Maksain ngesampingin PR sama tugas sekolah gitu, jadi lebih mentingin kontennya gitu, pernah? Ya itu nggak bisa loh, sekolah dulu sih, kalau sekolah juga Kewajiban masih belajar. Belajar dulu skill. Walaupun juga anyel guys. Tetap anyel ya. Kayak tentang kalian sama soalnya. Oh, nggak tahu. Lu coba bayangin pendidikan karakter bekasnya seni rupa. Oke. Beneran itu kejadian beneran, makanya kita gue kesel banget. Oke. Kolaborasi terkikis mati sejarah. Mas, ini soalnya dari sisi pelajar nih, yang dibutuhin itu cuma nilai aja toh, gimana? Aslinya itu kita nggak butuh nilai itu kan cuma sebagai bentuk kita seberapa paham kita dengan suatu materi, bener? Ya benar sih, ada benernya. Cuman sialnya pemerintah Indonesia, pendidikan kita saat ini lebih mengutamakan nilai daripada kemampuan anak-anaknya. Jadi anak-anak udah kuat sampai 100 ya sudah, berarti nggak bakal belajar lagi dia. Karena apa? Kita cari nilai, bukan cari kemampuan. Dan bagaimana lagi kita pengen cari kemampuan, tapi kalau sistemnya pemerintah kita untuk mencari nilai, ya nggak bisa dong. Kita sudah juga udah terlanjur kita. Masih generasi baru, kita nggak tahu masa depannya gimana tuh. Berarti sama generasi masa depan percaya nggak nih? Aku lebih percaya ke generasi masa depan daripada generasi sekarang. Lebih percaya masa depan. Walaupun generasi masa depannya juga
anak FF dan editor berkelas juga sih dulu. Papali ya. Papali. Oke. Waktu bikin konten YouTube itu ada keterbatasan fasilitas gak? Mungkin alat, kuota, waktu, atau mungkin yang lainnya gitu? Paling fatalnya sih mikrofon ya. Mikrofon gue baru ini, terus kamera, terus gue juga butuh tripod. Gue juga nggak tripod, jadi ini sebenarnya gue sadari di tembok sih, ke jendela, makanya gue bisa gini. Kalau nggak, ya mungkin kalau tripod sih bisa lebih bagus nih view-nya tuh menjadi. Ya ini. Itu aja sih. Ini juga tak sandarin di tembok. Tembok ditempelin di anak miskin kita mas. Konten creator pas-pasan yang pengen banget menghibur orang yang gini. Udah nggak apa-apa, yang penting jadi ya kontennya. Yang penting kontennya enggak jadi viewer ke 50 ya. Yang penting konten editor berkelas. Sebenarnya editor berkelas ya. Amin. Kalau tadi kan kamu nolak ya sistem nilai ada segalanya kan. Nah, dari kedua sistem ini mana yang pengen diubah jadi lebih baik? Uang adalah segalanya atau nilai adalah segalanya? Dan juga kenapa? Harus milih salah satu dari dua itu atau pilih dua-duanya nih? Harus salah satu, gak bisa dua-duanya. Harus salah satu. Ya, ini promosi juga ini. Nilai adalah semuanya. Nilai adalah semuanya. Kenapa? Kalau nilai itu udah bukan segalanya lagi, otomatis kan anak-anak kita udah gak terbebani dengan nilai kan. Otomatis kalau udah gitu kan anak-anak happy tuh, semangat kan belajar. Makanya kan juga akan menghasilkan orang-orang sukses juga kan, walaupun nanti ujung-ujungnya gitu. Ya setidaknya dengan kesuksesan gitu, apalagi kan orang-orang yang anak-anak yang interest dalam politik, ya udah mereka juga bakal memperjuangkan uang bukan segalanya. Jadi gue pilih yang sekali jalan 20 terlampaui, nilai dulu baru masalah uangnya nanti. Jadi nanti yang gerak bukan gue, tapi hasil didikan gue gitu. Jadi lebih ngandalin masa depan ya, berarti tetepan. Kalau kita masa sekarang tuh susah cuy, nanti masa depan juga gampang. Berarti masa depan lebih gampang menurut Anda? Harusnya lebih gampang, karena kita juga bakal melahirkan generasi-generasi baru, teknologi-teknologi baru yang nggak sembarangan main teknologi. Jadi harusnya sih bisa, cuman ya nggak tahu ntar apakah akan seburuk anak FF atau enggak juga nggak tahu sih. Jadi ini ada hubungannya sama anak-anak masa kini yang masih muda-mudi itu berhubungan sekali ya, dan mohon kelakuannya ya, jangan banget norak. Nah itu sih, itu aja ya. Ada satu soal lagi sih. Terakhir nih. Ya cepet banget. Emang ini berapa menit sih? 10 menitan kok, udah lumayan nih 10 menit. Ini tambah kan? Durasi. Oke, jadi sampai di situ dulu podcastnya dari Tadeus. Ini sambungan atau? Sambungan sih. Oh, sambungan. Si satu episode sama yang kemarin atau yang kita episode? Sambung kemarin di PS. Sambung kemarin. Karena kok BI-nya tuh nggak bikin kayak ginian. Oh, ini PS berarti. PS doang. Itu kira-kira kontennya jadinya kapan ya, Tat? Aku penasaran. Konten Anda? Video kontenku sendiri nih. Nah, tungguin aja di channel gue ya, Stefan Surah. Makasih. Masih kerekam nggak? Apa? Nah, kerekam nih. Masih kerekam nih. Masih kerekam. Masih. Tonton aja ya. Kalau video ini tayang duluan, tunggu aja di YouTube gue Stefan Surah. Kalau video ini selesai tayang setelah gue upload, cari aja di YouTube gue. Makasih. Kalau nama channelnya apa? Kalau tag
Ya, nanti tak kasih ya di deskripsi ya kalau misalnya Ya, ada. ya gua sih suruh mundur ke belakang aja sih biar nambah view juga main. Tekan main kartu juga main kan. Kartu kah? Kartu. Oh, kamu nggak tahu fitur kartu ya?